Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul kembali dalam acara program Guru Penggerak Angkatan 9 Bapak Fauzi Hilman Hidayat dengan tema Diseminasi Budaya Positif di Sekolah SDN Cangkring 3. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama sampai nanti kita di yaumul kiamah. Yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara sekarang yaitu Diseminasi Budaya Positif di Sekolah SDN Cangkring 3 dalam program Guru Penggerak Angkatan 9 yaitu Bapak Fauzi Hilman Hidayat. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Cangkring 3, guru-guru SDN Cangkring 3 yang sudah mau meluangkan waktunya dalam acara program Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian diseminasi dari Bapak Fauzi. Untuk pembukaan, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Cangkring 3 untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur milik Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita meskipun kita punya keluarga sebenarnya banyak. Berhubung ada halangan, kita hanya berkumpul 8 orang. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan dampak yang lebih baik terhadap kinerja kita untuk sekolah kita dan anak-anak kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru, Pak Fauzi sebagai guru penggerak di angkatan 9 yang hari ini melaksanakan diseminasi. Dari ungkapannya, diseminasi itu kan penyebar luasan budaya positif. Kalau yang namanya budaya positif itu otomatis bertolak belakang dengan negatif. Budaya positif secara kasat mata bisa dilihat dari anak ke anak, dari anak ke guru, anak ke orang tua, dari guru ke guru, guru ke anak, guru ke kepala sekolah termasuk saya. Banyak contoh-contoh hal-hal positif yang bisa diterapkan dan dibudayakan menjadi sebuah budaya sekolah yang nantinya berimbas pada positifnya perkembangan budaya sekolah. Budaya positif secara perlahan memang sudah kita lakukan, meskipun hasilnya belum tampak jelas, tapi insya Allah dengan kerja keras kita, dengan keikhlasan kita, sekolah Cangkring dia ini akan berwujud satu sekolah yang memiliki karakter, yang memiliki budaya lingkungan, terus membudaya kepribadian yang baik, budaya kinerja yang baik, budaya saling menghargai yang baik.
Yaitu maksudnya agar sekolah kita bisa lebih baik lagi sesuai dengan moto-moto yang sering kita dengungkan. Yang ketiga harus lebih baik, dan itu alhamdulillah sudah menampakkan hasil sedikit demi sedikit, meskipun tentu saja halangan itu ada, hambatan itu ada, sebab setiap kepala memiliki pikiran yang berbeda, setiap hati memiliki perasaan yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang seharusnya menjadi kekuatan. Perbedaan yang kurang baiknya diubah menjadi baik, kemudian sampai kekeh dinah ketidakbaikan, itu akan menghambat pergerakan kita ke arah yang lebih baik. Harapannya dari destinasi ini untuk sekolah, mudah-mudahan Bapak Uci sebagai CGP-nya bisa menebarluaskan, bisa memotivasi, bisa membangkitkan budaya-budaya terbaik di sekolah kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Salam dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala sekolah yang saya hormati dan alhamdulillah rekan-rekan guru semuanya yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang ini adalah bagian dari tugas guru penggerak aksi nyata di modul 1.4. Jadi ini adalah tugas akhir di modul 1.4 yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak, sehingga ini menjadi bagian dari tugas seorang guru penggerak untuk menyebarluaskan pemahaman-pemahaman, ide-ide, gagasan-gagasan yang berhubungan dengan budaya positif yang ada pada modul guru penggerak. Alhamdulillah, supaya tidak terlalu kaku, insya Allah saya akan berdiri. Mohon izin Pak, buat rekan-rekan semuanya, coba sebelum kita melaksanakan diseminasi ini, kita ice breaking terlebih dahulu, gitu ya. Ice breakingnya ya yang simpel-simpel lah, gitu ya. Dimohon karena ini pas nih kayaknya, silahkan berdiri saling berhadapan-hadapan. Bisa berhadapan-hadapan, Bapak-bapak. Waktu itu nanti tunggu Pak Han ya, sebentar lagi Kak Ibu. Bu Dewi berarti sama Ibu Iska, Ibu Sonia sama Ibu Zulfa. Satu hati Pak, bisa. Siap, yang simpel-simpel saja, hanya 3. Yang pertama kita akan tes Bapak Ibu itu masalah perkalian. Nah, gitu ya. Jadi tinggal tangan ke belakang. Nanti saya kasih aba-aba, silahkan kasih angka. Jadi itu menunjukkan perkalian. Langsung siapa yang pertama jawab dia menang. Ya, contohnya 1, 2, 3 kasih angka. Nah langsung berarti 1, 2, 3. Nah siap. Oke, siap ya. Kita tes. Oke. Aba-aba dari saya 3 kali, berarti siapa yang akan nanti 1-0, 2-0, 3-0, atau nanti ujungnya akan 2-1. Oke, kita hitung sampai 3. Konsentrasi. 1, 2, 3. 1. Siapa yang menang? Oke, siapa yang 1-0? Siapa yang 1-0? 1-0. Ada yang imbang? Jadi kosong. Oke, 1 ya.
Gak apa-apa, masih ada 2 kesempatan. Kita lihat. Apa-apa dari saya? 1, 2, 3. 2. Oke, siapa yang satu sama? Ada yang 2-0? Sama. 2-0. 2-0. Oke, siap terakhir ya. Terakhir, konsentrasi. Ini baru perkalian 5 ya? 5 digit, belum 10 nih. Siap. 1, 2, langsung cepat. 3. 5. Oke. Siapa yang ke 1? Oke, tepuk tangan dulu buat semua. Oke. Jadi itu tinggal di apa? Pak. Tinggal di apa idenya itu tinggal dikembangkan saja, mau pertambahan mau perkalian pembagian silahkan. Di sini. Bisa juga buat ide di kelas masing-masing. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua. Kita lanjut saja ke materi diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, ini ada 5 materi ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Lalu yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah rangkaian materi yang ada di budaya positif. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita belajar bersama. Di sini saya bukan menggurui, tetapi di sini saya hanya menyebarkan ide-ide gagasan yang ada di materi modul calon guru penggerak, dan insyaallah mudah-mudahan ini juga menjadi usaha dan ikhtiar kita sama-sama di sekolah untuk memahami. Jadi ini hanya sebuah fondasi sebetulnya. Ya, ini sebuah fondasi bagaimana kita akan membuat sebuah grand ide, ya, ide besarnya. Ini adalah fondasinya ketika kita akan membuat budaya positif di sekolah. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Yang pertama kita awali dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan dan universal ada 3 kata. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah tata-tata ataupun juga nilai-nilai norma-norma kebaikan yang itu disepakati oleh semua orang. Dan yang yang bagusnya nilai-nilai kebajikan universal ini adalah disepakati oleh lintas suku, lintas agama, ya. Jadi tidak terbendung dalam satu komunitas, tetapi disepakati oleh semua agama, suku, ras dan lain sebagainya. Nah, karena kita di Indonesia, yang salah satunya di sekolah ada yang kita pahami, yaitu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tuju ke sana, sehingga anak-anak mempunyai budaya yang positif berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang nantinya ini kita jadikan sebagai P5, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita pastinya menginginkan siswa kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, ini sejalan dengan visi sekolah SD Cangkring 3, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, yang peduli terhadap lingkungan, berprestasi, gitu ya, dan juga berdasarkan intak dan iptek. Yang kedua, berkebinekaan global, ya. Lalu ketiga, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah acuan 6 acuan yang kita jadikan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Apapun yang akan kita lakukan untuk membuat budaya positif, tentunya semuanya haruslah kita mengarah kepada nilai-nilai yang kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Oke, bisa lanjut. Nah, tentunya ketika kita mau membuat budaya positif, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu untuk menuju siswa murid-murid kita menjadi seorang yang mempunyai karakter seperti yang tertera di dalam nilai profil pelajar Pancasila. Tentunya adalah kita harus mempunyai budaya disiplin positif yang baik. Karena anak-anak tidak akan bisa mempunyai karakter yang baik di profil pelajar Pancasila kalau tidak
berdisiplin. Oke, sebagai pertanyaan pemantik silakan. Saya kira ini pertanyaan yang simpel tetapi cukup menggelitik buat kita. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Coba, silakan. Kita sharing lah, bukan diskusi. Silakan Ibu coba. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Menurut saya bisa. Bisa. Walaupunnya dilema. Jadi dengan banyak kasus-kasus yang sekarang itu, contohnya yang guru di Bengkulu itu yang ketepel matanya, itu kan karena menegur siswanya merokok. Jadi bagi saya pribadi itu jadi dilema sekarang. Walaupun menurut saya hukuman itu bisa mendisiplinkan murid, karena kalau tanpa dihukum kadang anak itu susah gitu ya. Jadi menurut saya itu hukuman itu perlu untuk mendisiplinkan murid, walaupun menurut saya itu dilema gitu. Jadi takut orang tua sekarang itu tidak seperti orang tua zaman dulu. Begitu kita dihukum teh malah ditambahkan hukumannya. Kalau sekarang anaknya dihukum tidak suka gitu. Jadi walaupun kita guru itu dapat undang-undang perlindungan guru, tapi tetap masih jadi kendala lah di hatinya, dilema gitu. Ada rasa takut untuk menghukum murid gitu Pak. Walaupun menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan murid dan perlu. Kalau menurut saya itu hukuman itu perlu. Itu mungkin pendapat saya. Oke, bagus banget, kasih tepuk dulu kepada. Terima kasih, sangat luar biasa sekali, Ibu. Yang lain silakan. Apakah hukuman itu, Pak Handa silakan, dapat mendisiplinkan murid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan selamat juga pada Pak Fauzi. Pada hari ini kita bisa menjalankan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan lancar ya Pak Fauzi. Ini ada hal yang menarik ya dalam diskusi ini, yaitu ada sebuah pertanyaan pemantik, yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid. Sebenarnya ini sebuah dilema ya bagi kita sebagai guru. Bagaimana disebutkan bahwa sebenarnya mah hukuman itu apakah layak atau tidak. Kalau untuk mendisiplinkan murid, saya lebih cenderung mungkin bisa dibilang dengan hukuman itu kurang efektif. Kenapa bisa disebutkan hukuman itu bukan tidak bisa mendisiplinkan, tetapi secara intelektualnya itu bisa dibilang kurang efektif. Karena hukuman itu bisa membuat anak merasa yakin bahwa dirinya itu berperilaku buruk. Gitu. Nah, banyak penelitian juga bahwa kita sering sharing juga mungkin dari seminar atau apapun jenisnya untuk bagaimana mendidik anak itu, salah satunya yaitu dengan memberikan perilaku baik supaya disiplin. Itu jelas hukuman bukan salah satu solusi yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dari Bagus, luar biasa, sudah mulai panas. Ya. Yang satu setuju, yang satu setuju tapi tidak ada pertimbangan. Yang satu tidak setuju tapi juga ada pertimbangan. Bagus. Jadi paling tidak kita semua sudah mulai masuk kepada inti dari materi yang akan kita pahami. Ada lagi? Saya kasih kesempatan satu lagi. Oh Ibu silakan. Silakan Ibu kelas 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Soya, kelas 2 AB ya. Di kelas 2 yang saya alami ya, di kelas 2 apa? Tapi dulu juga ada. Saya memberi hukuman, tapi bukan hukuman yang seperti gimana gitu. Fisik ya. Iya. Ini mah seperti
yang sudah keluar gitu. Misalkan ya. Terus kata ibu teh, kamu keluar gitu. Jangan di dalam. Tapi anak itu terus aja di dalam. Udah keluar masuk ke dalam gitu. Nah, udah lama dia teh keluar. Lama-lama orang tua itu ke sekolah gitu. Mana yang namanya Bu Solihah? Ini pengalaman saya, Pak. Oh iya. Terus saya itu kantong dibantingkan, Pak. Oh iya. Di depan saya dibantingkan. Jadi tidak si orang tua tidak Tidak menerima. Nggak tahu itu anaknya bilang apa ke orang tua gitu. Jadi kalau dari segi pertanyaan apakah hukuman dapat mendisiplinkan kata Ibu? Dapat, tapi tidak menghukumnya yang keras gitu. Nah, omongan atau dengan perilaku kita bisa juga. Ya, makasih. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke ya, alhamdulillah bagus ya, tidak menyangka semuanya rekan-rekan bisa mengungkapkan. Jadi sangat luar biasa, sangat bagus sekali karena memang itu adalah intinya. Kita ungkapkan dulu apa yang menjadi ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, nanti kita akan matchkan gitu ya. Jadi nanti kita akan sambungkan beberapa gagasan-gagasan yang ada di modul guru penggerak. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ini yang harus kita pahami dulu. Ini teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini yang pertama. Yang pertama, makna kontrol yang pertama yaitu yang miskonsepsi ya. Jadi miskonsepsi itu adalah konsep yang kita salah memahaminya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang pertama. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Bahkan setiap murid melakukan hal yang kita anggap salah, itu pasti dia punya tujuan. Dari satu kalimat ini, apa yang bisa kita pahami? Yang bisa kita pahami adalah pertama, kita tidak bisa mengontrol bahwa anak itu melakukan hal tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah memahami terlebih dahulu kenapa dia melakukan itu. Itu yang pertama. Jadi bukan mengontrol perilakunya, tetapi kita kontrol apa alasan dia melakukan itu. Itu yang pertama. Ya, jadi sehingga kita akan paham kenapa dia melakukan hal tersebut. Ya, yang kedepannya nanti kita akan cari solusi berdasarkan apa yang ada di benak dia. Jangan kita menghukum apa yang dia lakukan, tapi kita tahu gali dulu apa yang ada di dalam benak dia, di benak murid-murid kita. Ini yang pertama, bahwa guru pada dasarnya tidak bisa mengontrol perilaku, gitu ya. Tetapi kita pahami apa yang ada di benak mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya ini adalah seperti ini. Ini apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi, yaitu masalah dilema. Kalau kita merayu siswa kita untuk melakukan disiplin, untuk melakukan itu perbuatan salah, gitu ya. Kita rayu, kita ada pendekatan, gitu ya. Nah, ada dua dilema. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Satu, ketika kita ajak dia untuk berdisiplin, contohnya satu, maka dia akan berdisiplin tapi dalam jangka waktu yang pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada ketergantungan. Kalau anak ini anak yang tidak bisa berinisiatif, maka anak yang seperti ini dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak disuruh oleh guru. Nah, ini yang jadi dilema nih. Ya, jadi yang pertama bahwa betul bisa berdisiplin tapi hanya jangka waktu pendek. Yang kedua, yang bahaya adalah ketika anak tersebut anak yang tidak bisa berinisiatif. Ini bahaya buat guru. Kenapa? Ini jangka panjang kalau yang ini. Karena dia tidak bisa apa-apa kalau tidak ada instruksi. Ini yang kedua, ya. Jadi semua penguatan positif yang kita pahami awalnya gitu ya adalah berefektif dan bermanfaat. Iya, tetapi jangka pendek. Dan yang kedua berbahaya ketika seorang anak yang tidak punya inisiatif
maka dia akan ada ketergantungan kepada orang yang menyuruh. Ini bahaya juga. Kalau yang menyuruhnya baik, tapi kalau yang menyuruh jelek, ini yang bahaya. Ya, jadi kita pahami masalah psikologi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, ilusi. Ilusi ini artinya pemahaman yang pemahaman yang salah bagi kita biasanya. Yang harus kita perbaiki. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kan gitu biasanya kebanyakannya. Kamu itu salah. Nah gitu ya. Kamu seharusnya begini dulu. Atau yang kedua yang lebih parah adalah langsung menyalahkan. Ya, kamu jangan seperti itu. Nah, kata jangan itu akan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju maka dia akan menuju identitas yang gagal. Identitas gagal kenapa? Berarti saya tidak berguna. Berarti saya orang yang paling salah di dunia. Nah gitu ya. Jadi justru sebaliknya, karakter dia akan menjadi orang yang selalu merasa bersalah. Ini yang disebut dengan identitas gagal. Kalau kita terus banyak menyalahkan murid, ya. Jadi ingat teori kontrol yang pertama bahwa sebetulnya murid itu punya tujuan walaupun dia salah. Termasuk orang dewasa juga sama. Dia melakukan itu pasti ada tujuan. Yakinlah. Ya, ini adalah teori miskonsepsi yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang paling bahaya juga. Udah kakolot. Apa yang Bapak katakan kamu harus mengikuti. Nah ini juga bahaya. Bahayanya di mana? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Betul. Ya, kita memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan anak. Memang betul. Untuk membuat murid berbuat hal yang baik, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Tapi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini yang paling bahaya. Ya, yang paling bahaya adalah anak tidak posisi kontrolnya, dia tidak mau menerima kita. Ini yang paling bahaya. Maka jangan salah kalau ada murid mencap kepada seorang guru bahwa guru ini galak, bahwa guru ini seperti yang paling bahaya. Ada hubungan permusuhan, musuh kurang, musuh saya itu. Ini bahaya nih. Ya, jadi teori bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa haruslah kita pahami dengan hal-hal yang sangat fundamental, yaitu kita harus memahami dulu apa yang ada di benak siswa kita. Ya, jadi pada intinya adalah ini menggambarkan bahwa pengaruh eksternal, pengaruh dari luar, termasuk kita guru, itu belum tentu diterima oleh siswa. Itu yang pertama. Coba kita lanjut. Nah, ini adalah tentang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus kepada respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini dari Stephen R. Covey. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma tersebut? Ya, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita mau merubah dan menginginkan sekolah kita maju, ini sedikit loh. Ya, kemajuannya sedikit. Apa? Yang pertama adalah merubah diri kita. Merubah diri kita adalah kemajuan hal yang sedikit. Ya, perbaiki saja semua guru-guru. Itu belum tentu. Karena kalau menurut teori ini, itu adalah kemajuan yang perlahan. Tapi akan namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan ataupun mindset. Jadi kalau sekolah kita menginginkan maju yang sangat pesat, yang paling satu dulu adalah kita harus merubah yang namanya pola pikir kita sebagai seorang guru. Pola pikir atau mindset kita sebagai seorang guru harus sedikit-sedikit dirubah. Karena ada beberapa seperti tadi miskonsepsi yang sebetulnya sudah bertahun-tahun bertemurun-temurun kita lakukan, dan itu ada budayanya di sekolah.
Nah, oleh karena itu, yuk sedikit-sedikit kita belajar menjadi orang yang berubah dan terbuka dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa? Artinya kalau kita mengajar dengan teori dan praktek yang dulu dengan anak-anak yang sekarang, maka itu salah satu kita sudah melanggar kodrat anak. Karena kita sebagai seorang guru harus mulai terbuka dengan berbagai teknologi yang ada sekarang. Belajar ataupun juga kita mendesain, merencanakan pembelajaran berdasarkan teknologi itu sangat bagus. Kenapa? Sesuai dengan zaman yang sedang berjalan. Kalau kita tradisional mengajarnya seperti dulu, maka untuk sekarang metode-metode seperti itu sudah mulai tidak cocok dengan anak-anak yang sekarang. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah stimulus respon. Seperti tadi, realitas ini adalah eksternal dan internal. Jadi pengaruh dari luar dan ini ada yang pengaruhnya dari dalam. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita sama nih semua. Oleh karena ini terkadang kita selalu menjudge anak itu, kamu salah. Teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, gitu ya. Jadi seorang anak melakukan hal tersebut pasti punya tujuan. Ya, arah kita bukan menyalahkannya, tapi pahami dulu yang apa yang ada di benak dia. Nanti kita betulkan berdasarkan apa yang ada di benak dia. Jangan perilakunya terlebih dahulu. Lalu, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kalau menurut kita ingin menjadi guru yang otoriter. Udah kamu nulis semua. Tapi anak ini adalah sukanya dengan audio. Oh, anak ini sukanya nyanyi. Kita tidak bisa memaksakan ya untuk melakukan pembelajaran secara menulis. Artinya kita harus mulai beradaptasi dengan apa yang menjadi minat anak. Wah, ini menyanyi. Berarti setiap materi paling tidak ada nyanyiannya yang mengandung materi. Kalau yang ini visual, oh ini anak-anak ini mah cocoknya nonton, maka kita kasih yang namanya materi ataupun video yang berhubungan dengan materi yang sedang berjalan. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Kita ambil satu lagi. Balik nih satu lagi ya. Nah ini nih. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita memaksakan kepada anak, ya, sedangkan anak itu tidak mau menerimanya, maka ini akan menjadikan trouble, tidak akan jalan. Tapi kenyataannya yang bisa kita lakukan, pertama berkolaborasi, yang kedua konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kira-kira seperti ini. Kita pahami dulu apa yang ada di benak dia, maka dari sanalah kita membuat seperti media-media seperti yang tadi, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak dalam satu metode, tapi kalau anak tersebut menyukai visual, kita kasih materi ataupun video tentang hal tersebut. Kalau anak ini sukanya nyanyi, visual aja, membuat nyanyi misalnya, ya, membuat nyanyian tentang materi itu. Jadi kita bisa menciptakan hal-hal media itu disesuaikan dengan minat anak masing-masing, atau bisa jadi dengan kemampuan anak masing-masing. Ya, nah, jadi ada banyak hal yang harus kita pahami. Ya, salah satunya ini juga ada model berpikir menang dan kalah. Ya, jadi kan kalau kita sebagai guru memaksakan bahwa kehendak saya, kamu harus gini, berarti kita yang menang, siapa yang kalah? Siswa. Tapi kalau kita berpikir menang-menangan, jadi kita menang. Dalam artian materi kita bisa sampaikan, walaupun dengan berbagai teknik, berbagai sumber dan berbagai media, anak pun akan merasa menang. Mengapa? Karena merasa dilayani. Ya, dengan apa yang dia minati dan yang dia sukai. Kira-kira seperti itu. Oke, insyaallah nanti untuk lebih panjangnya bisa kita bahas di kegiatan kelompok belajar yang setiap Sabtu insyaallah kita lakukan bersama. Oke, bisa lanjut. Nah, makna disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin.
yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk berdisiplin. Jadi pada intinya tadi ya, pertanyaan tadi yang pertama, apakah hukum dapat mendisiplinkan kita, itu akan terjawab di ujung. Karena kenapa? Materinya ini akan saling berhubungan sehingga saling menguatkan. Ya, nah yang pertama, disiplin itu haruslah keluar dari diri sendiri. Ketika dia berbuat baik, siswa kita berbuat baik, maka yang harus kita gali itu bukan dia harus berbuat baik, tapi kita gali supaya diri dia sendiri melakukan kebaikan. Nah, ini banyak teknik-teknik yang bisa kita lakukan sehingga hal tersebut menjadi keyakinan buat dia. Jadi berbuat baik buat dia adalah bukan disuruh, tapi berdasarkan kesadaran dan keyakinannya sendiri. Itu saja makna dari disiplin menurut Belajar Dewan Utara. Bisa kita lanjut? Nah, ini juga tadi. Oke, ini ada 3. Silakan nanti pilih satu nomor. Manakah motivasi yang paling kuat yang mendasari tindakan Anda dalam suatu proses perubahan motivasi antara 2 motivasi? Yang pertama, Anda melakukan disiplin karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Ini yang pertama, bagi kita sebagai seorang guru. Yang kedua, apakah Anda ingin melakukan disiplin karena ingin dilihat atau dipuji, atau mendapatkan penghargaan, gitu ya? Mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, mendapatkan penghargaan dari dinas kesehatan. Kalau guru itu berprestasi. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, menjadikan usaha bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Artinya disiplin itu datang dari sendiri, kesadaran sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya, dari 3 nomor ini, kira-kira yang paling kuat memotivasi anak untuk melakukan disiplin ataupun diri kita untuk disiplin nomor berapa? 3. Coba, nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, ya. Nah, tinggal kita introspeksi. Apakah karena kita sebagai seorang guru ya, kita bisa introspeksi berangkat sekolah, apakah tidak ingin kesiangan itu karena ingin ditegur oleh bapak, takut? Yang kedua, apakah ingin dipuji oleh rekan yang lain, oleh kepala sekolah, atau justru kita membuat disiplin itu karena memang adalah keinginan yang sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri, mana yang akan lebih bertahan lama dan memiliki jangka panjang. Nah, sebenarnya ini kalimatnya ini sangat bisa langsung kita cerna, ya. Coba dilanjut. Nah, yang pertama, ini nama yang pertama ingin ditegur itu adalah disiplin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu namanya. Ini yang pertama. Termasuk muridnya. Apakah dia berdisiplin itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang kedua, apakah murid kita termasuk kita itu melakukan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Itu disiplin yang kedua. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri sendiri. Semua saya yakin di dalam diri kita itu ada nilai-nilai kebaikan. Apakah kita mau melakukannya? Itu tinggal kita berintrospeksi. Dan kita sudah tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Ya, tinggal berintrospeksi, berefleksi, mau tidak kita bertanggung jawab dengan nilai yang ada di dalam diri kita, tanya kepada diri sendiri, sehingga itu menjadi keyakinan di dalam diri dan mau bertanggung jawab melakukannya. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi intinya motivasi disiplin itu ada 3. 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, kita bisa melihat seseorang berdisiplin, seseorang berbuat baik adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri sendiri. Ya, gitu. Kalau Amang suka mengatakan bahwa kita belajar, ya, kita mengajar, jadikan nilainya ibadah. Karena saya suka diberikan oleh guru saya, ketika kita melakukan hal tersebut untuk ibadah, maka yang akan di benak kita, mindset kita akan yang akan ada di benak kita itu adalah seberapa banyak yang sudah saya lakukan, bukan seberapa banyak yang sudah saya dapatkan. Itulah salah satu mindset yang harus mulai kita rubah, artinya menumbuhkan kebaikan yang ada di dalam diri sendiri. Itu dulu, termasuk juga di murid. Jadi janganlah kita menjudge murid salah, tetapi kita angkat nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya, sehingga itu bisa menjadi keyakinan dan bisa jangka panjang.
Karena kalau menghukum langsung kamu salah, itu akan hanya berjangka pendek. Ya, kira-kira seperti itu. Yuk kita lanjut. Nah ini seperti yang kita tadi bahas, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama ini adalah namanya negatif, ya, hukuman negatif. Yang kedua, konsekuensi itu netral. Bisa ya, bisa tidak, bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau restitusi itu ada positif. Kenapa hukuman bisa menjadi negatif? Kita lihat. Kita ambil satu contoh. Murid, ini identitas gagal. Murid atau anak akan tersakiti. Ini di dalam hukuman. Kalau kita menghukum, maka kondisi anak akan seperti itu. Salah, itu anak. Tapi ada konsekuensi, yaitu di tengah. Kita mau yang mana nih? Di tengah bagaimana? Murid dibuat tidak nyaman. Jadi kalau murid dibuat tidak nyaman, salah penanganan nih ya, sehingga anak dibuat tidak nyaman. Nama enter, gitu ya. Dia marah tidak, merasa bersalah tidak. Jadi berada di tengah netral. Tapi kalau restitusi, ya, murid akan mendapatkan penguatan. Kenapa restitusi itu hasilnya mendapatkan penguatan? Karena kalau hukuman langsung tanpa direncanakan, kamu salah, ayo lari keliling lapangan, gitu ya, bersihkan kamar mandi. Nah, itu hukuman. Konsekuensi, ya, itu antara di tengah dan di antara salah dan tidak, gitu ya. Jadi kita adakan komunikasi persuasif, kemudian pendekatan, gitu ya, pendekatan saja. Tapi tidak ada solusinya, gitu. Jadi si anak tidak melakukan hal negatif lagi, tapi dia juga ada potensi untuk melakukan hal yang jelek lagi. Nah, kalau restitusi ini adalah anak mendapatkan penguatan, bahkan di bawahnya masalah terpecahkan. Kenapa? Karena restitusi itu menggunakan tahapan-tahapan. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, jadikan dia identitasnya dulu stabil ke. Jadi dibuat rencana yang ada. Sesudah itu validasi kesalahannya. Kamu sudah melakukan kesalahan. Gak apa-apa, Bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan. Itu validasi kesalahan. Jadi kita menganggap pendekatan kepada dia. Ya, nah ini yang netral nih, pendekatan kepada dia. Gak apa-apa sob, kalau kamu mau seperti itu silakan, sikap kamu seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak, coba kamu tambahkan perilaku yang ini nih, karena ini dapat menjadikan solusi buat kamu. Nah, ada yang namanya yang terakhir, yaitu nanti di segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apa? Yaitu kita menggali apa yang ada di benak dia, kita menggali nilai-nilai positif yang ada dia, sehingga ketika misalkan dia berkelahi, kita adakan pendekatan, coba kalau kamu yang dipukul sakit atau tidak. Jadi dia terus mengungkapkan apa yang akan terjadi, ya, apa yang dirasakan. Nah setelah itu kita masukkan kalimat-kalimat penguat sehingga dia meyakini bahwa berkelahi itu adalah tidak boleh dilakukan, dan itu akan menjadi sebuah keyakinan sehingga dia terus akan menjaga diri. Nah inilah proses restitusi. Anak bukan hanya dihukumi, tetapi sampai ujung dia memahami bahwa misalkan berkelahi itu haruslah tidak dilakukan dan dia bisa menjaga diri supaya tidak berkelahi. Nah gitu, itu restitusi, ya. Nah jadi identitas restitusi itu adalah termasuk identitas yang sukses. Tinggal kita memilih yang mana kepada siswa. Apakah terus menghukum sehingga identitas siswa gagal, atau masih yang di tengah-tengah, menyelesaikan masalah kepada siswa tapi belum mencapai kepada keyakinan yang mendalam sehingga dia apakah dia akan mengulangi lagi atau tidak. Tapi kalau dengan restitusi kita pikirkan dengan sebaik-baiknya, sematang-matangnya, sehingga perilaku yang jelek yang dia lakukan itu kita yakini dan kita pastikan tidak dilakukan oleh dia lagi, karena sudah menjadi bagian dari diri dia. Nah gitu ya. Oke, bisa lanjut terus. Ini cukup panjang ya. Insya Allah nanti kita ada waktu kita bahas juga nanti di komunitas belajar.
Nah, ini nih contoh kasus. Ya, ini contoh kasus. Ini ibu guru kelas 2. Oh, berarti kalau di kita ibu guru kelas 2 adalah ibu Salihah. Oke, kira-kira seperti ini nih, ya, ini kasusnya. Jadi ibu guru kelas 2 atau misalkan kita bisa ibu Salihah. Ibu Salihah ini pusing karena anak-anaknya itu kalau mau baris pasti acak-acakan. Nah, gitu ya. Saking pusing-pusingnya nggak ada lagi cara, akhirnya dia berpikir, oh, saya akan kasih bintang. Jadi memberitahu kepada anak-anaknya siapa yang bisa baris dengan tertib akan dikasih bintang. Nanti ditempel bintangnya di papan. Wah, ternyata efektif. Efektifnya gimana? Bagus. Ketika anak itu dikasih bintang, dia langsung baris sendiri tanpa harus disuruh. Wah, ini bagus nih. Ya, bagus. Tapi kendala dan masalah muncul ketika Bu Salihah sedang sakit. Itu digantikan dengan, kalau di sini Pak Heru, mungkin dengan Pak Lutfi misalnya. Ternyata Pak Lutfi tidak tahu di kelas 2 ada aturan memberikan bintang. Nah, sehingga ternyata anak-anak yang tadinya baris kalau dikasih bintang, ketika tidak dikasih bintang, acak-acakan lagi. Nah, Pak Lutfi tidak tahu nih, ya. Pak Lutfi tidak tahu karena kalau di kelas 2 itu ternyata ada yang dikasih bintang. Nah, pertanyaannya adalah, nih, berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, kira-kira apa motivasi murid-murid untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk? Oke, silakan kalau mau bicara. Nah, kasusnya tadi, ya, silakan. Kenapa murid dalam ketika ada ibu Salihah itu bisa mau, ya, itu bisa mau baris yang rapi tertib. Tapi ketika Pak Heru atau misalkan Pak Lutfi itu muridnya itu rapi. Coba apa motivasi yang ada di dalam diri siswa sehingga dia rapi ketika ada ibu Salihah? Silakan. Nyaman bisa apa? Berdasarkan kasus tadi, anak-anak itu motivasinya ingin mendapatkan stiker bintang. Buktinya begitu diganti sama guru pengganti, acak-acakan begitu. Berarti motivasinya ingin mendapatkan stiker bintang. Kalau menurut saya, Stiker bintang itu bisa bertahan lama. jangka pendek sih. Iya, soalnya kalau misalnya itu dalam jangka panjang, biarpun penggantinya siapa aja, anak-anak tetap rapi. Ini kan begitu diganti acak-acakan lagi. Gitu mungkin motivasi berdasarkan kasus di atas. Jadi menurut saya harus bisa diimplementasikan bahwa motivasi anak itu selain stiker bintang itu apa gitu, sehingga biarpun diganti sama guru pengganti tetap rapi. Gitu. Boleh dijawab satu lagi. Ada pertanyaan kedua, adakah cara lain? Artinya kalau cara lain mengganti, ya, mengganti stiker bintang, apakah ada cara lain? Ya, supaya murid-murid kelas 2 antri di depan kelas bisa rapi tanpa diberi penghargaan ataupun bintang. Silakan. Ada yang lain? Stop. Kalau tadi kan hadiah ya, di advancement aja. Tadi kan dikasih. Kalau anak yang rapi dikasih bintang, kalau guru yang rapi dikasih padang. Betul. Dikasih penghargaan dulunya. Ya, intinya dikasih penghargaan. Mungkin selain penghargaan itu ada punishment juga, ada hukuman juga. Ada diberikan punishment juga mungkin. Kalau dikasih hadiah, mungkin dikasih hukuman juga. Coba tepuk tangan dong. Guru Jami sama Pak Lutfi. Yang lain, silakan. Satu lagi. Oh, misalnya mau silakan. Apa yang mendasari ibu ini? Yang mendasari anak sehingga rapi ketika ada ibu kelas 2, dan apakah ada cara lain? Hari seribu banyak upami lamun kasih hadiah wae, oke, anak-anak teh pasan guru yang lain masuk teh kata yang tadi tidak menurut. Jadi jangan begitu gitu cek ibu mah. Jangan kasih penghargaan. Ya kasih itu ya peringatan. Jadi harus gimana gitu. Cek ibu ya mah.
Tapi ibu berhasil gitu. Ya. Kita nggak sengaja juga berhasil. Bagus. Terima kasih, sangat luar biasa ya. Luar biasa Ibu, terima kasih. Jadi pada intinya ada yang setuju gitu ya, ada yang tidak juga, karena memang diberi penghargaan ternyata hanya sebentar anak rapinya. Nah pertanyaannya, apakah ada cara lain? Nah gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Buat yang pertanyaan kedua, mungkin di awal sebelum masuk sekolah atau kalau kelas 1 mah kan ada masa MPLS, nah kalau mungkin kelas 2 jadi masa pengenalan lingkungan kelas, misalkan di awal itu ada bukan kayak kontrak apa ya? Oh, iya. Sebenarnya Kontrak belajar. Ya, kontrak belajar atau perjanjian belajar dulu jadi sama anak-anak ngobrol dulu untuk menciptakan kelas yang nyaman itu harus seperti apa gitu. Jadi ngobrol dulu dengan siswanya sehingga kalau misalkan sudah ada perjanjian, berarti ini janji yang harus kalian ininya mah apa yang harus yang kalian tepati karena kan ini dibuat secara bersama-sama gitu. Misalkan jadi di awal sudah diberitahu kalau misalkan masuk itu harus berbaris dengan rapi, ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita jadikan catatan. Yang pertama kontrak belajar. Yang kedua perjanjian. Nah ini dua kata dulu, ya. Kita sepakat berarti ternyata penghargaan tidak efektif. Lalu ada opsi lain yaitu di awal ada kontrak belajar dan juga ada sebuah perjanjian. Nah nanti kita akan upgrade pemahamannya, kita samakan apa sih yang diarahkan dari modul 1.4 yang ada di guru penggerak sehingga kita bisa menyesuaikan kontrak belajar tersebut dan janji-janji yang dibuat oleh siswa. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu. Oke. Kita lanjut dulu, yaitu apa dampaknya ya anak ataupun kita sama sebagai seorang guru dan juga anak dihukumi dengan penghargaan. Ini luar biasa. Ini materi mudah-mudahan terjadi ada hal yang baru buat kita. Yang pertama, ternyata ketika anak dihukum dengan penghargaan, kalau kita kan identiknya terkadang penghargaan itu baik ya, tapi kita akan sedikit merubah pola pikir kita sehingga kita memahami tentang yang namanya penghargaan di dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu ya. Yang pertama, ketika seorang anak dihukumi dengan penghargaan, yang terjadi yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang anak melakukan hal tersebut dalam jangka pendek, itu tentunya. Dan yang kedua, anak hanya melakukan hal tersebut hanya ingin hadiahnya saja atau hanya ingin bintangnya saja. Kalau tadi kalau mengatakan hanya ingin padangnya saja, hadiahnya saja. Nah ini yang paling bahaya juga jangka panjangnya ada ketika seorang anak terus dihukuminya dengan hadiah, yaitu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita itu baik, seperti tadi dia itu anak-anak itu sudah baik melakukan baris rapi, tapi harus kita pahami ternyata dia itu tidak sadar melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk bintang, bukan untuk rapihnya. Nah, artinya apa? Lagi-lagi ini unsurnya ekstrinsik, unsurnya dari luar, gitu ya. Tapi yang diharapkan adalah dia baris berdasarkan keyakinan diri sendiri atau nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri sendiri. Lanjut. Tapi Pak, memang berprestasi mah boleh kasih hadiah gitu. Ini bisa ya, nanti kita lihat. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan syarat hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Bagus Bu, memang betul. Jadi penghargaan hanya dilakukan ketika diberi hadiah, gitu ya. Jadi seorang anak mau melakukan hal tersebut karena hanya ingin hadiahnya, bukan pekerjaannya, gitu ya, bukan hal yang baiknya.
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, ini mulai kecewa, gitu ya. Jadi penghargaan tidak efektif karena kalau tidak mendapatkannya ini akan menimbulkan kekecewaan. Nah, selanjutnya jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikannya. Siap, hari ini Bapak akan kasih es krim bagi siapa yang rapi. Ya kalau satu kali, kalau tiap hari, ya guru juga akan kelabakan, ya kelabakan. Jadi penghargaan tidak efektif karena memang akan terjadi secara terus menerus, ya. Nah, lalu yang terakhir bisa kita lanjut. Selanjutnya ya, penghargaan merusak hubungan. Wah, ini luar biasa ini ternyata. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena contohnya ada anak yang bersikap baik, ada yang dipuji, tapi yang sisi lain, ya dia merasa iri karena temannya dipuji. Ya, jadi ini akan merusak hubungan. Oh, si itu mah anak itu mah anaknya Ibu Dewi. Saya mana tadi aku. Nah, ini akan merusak hubungan. Salah satunya penghargaan ketika cemburu, betul Bu. Cemburu sosial nantinya. Ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, bukan keinginan dia untuk memperbaiki diri. Nah, gitu ya. Lalu penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Wah, luar biasa ternyata. Ya, jadi seorang anak ranking 1, 2, 3 cemas nih. Aduh, saya bisa ranking 1 lagi enggak ini? Saya bisa ranking 2 lagi enggak nih? Nah, ini menimbulkan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini yang bahaya. Ada saya mah pasti mau bisa pelajaran dia mah. Nggak cicing. Bahkan kemarin kan kasus yang di kelas 4 udah dia nggak masuk sekolah, kabur kan. Nah gitu. Ini salah satu penghargaan itu bisa merusak hubungan. Lanjut. Nah ini juga luar biasa nih. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini salah satu risetnya adalah anak yang diminta untuk mengambil kartu lalu mengingat-ingat kalau dia benar dikasih permen. Tapi ada anak yang hanya memberitahu kamu benar. Ternyata yang terjadi adalah anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding dengan anak-anak yang hanya memberitahu jawaban benar. Jadi kalau yang kamu benar, kamu akan mendapatkan permen, dia kan langsung tuh belajar. Tapi ternyata hasilnya anak yang ini nilai jawabannya tidak tepat, justru yang tepat hanya yang membenarkan. Oh, kamu benar, kamu salah, kamu benar, kamu salah, gitu. Karena anak ini tidak diberi hadiah, gitu ya. Ini salah satu risetnya. Oke, lanjut. Nah, ini juga bahaya nih. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini salah satunya ada sekelompok mahasiswa yang membuat surat kabar universitas gitu ya. Jadi kalau dia membuat artikel gitu ya, dia dibayar gitu ya. Nah, karena dia dibayar, ternyata lama kelamaan gitu ya, mahasiswa itu hasil kinerja yang dibayar itu menjadi berhenti berkembang. Artinya apa? Kualitasnya menurun. Karena yang dituju bukanlah dia mengembangkan diri membuat artikel, tetapi yang dia tuju adalah hadiahnya. Ujung-ujungnya nanti ke sana. Oke, jadi penghargaan dapat menurunkan kualitas. Lanjut. Nah, ini juga sama. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah. Kamu kalau bisa membuat puisi yang bagus 1 lembar dapat nih permen 1 bungkus. Tapi yang ini dia dikasih tahu. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus
anak-anak yang tidak diberitahu bahwa itu ada hadiah. Kenapa? Kan ada keleluasaan. Tidak ada, jadi si imajinasinya itu luas, ya, tidak tersekat dengan penghargaan. Tapi kalau yang sebelah sini, anak ini anak pintar nih, tapi karena tersekat dengan penghargaan, akhirnya ya kreativitasnya menjadi berkurang, bahkan bisa tidak berkembang. Oke, lanjut. Nah, ini sudah menjadi budaya nih di kita, bahwa penghargaan itu menghukum. Apa? Ini yang berhubungan dengan ranking 1, 2, 3. Bahaya. Jangankan di ranking yang ujung, ranking 2 saja, di itu kita sudah menghukum bahwa kamu itu anak yang kurang pintar. Yang di paling ujung itu pasti sudah dipastikan kita sebagai guru mencap kepada murid bahwa kamu anak yang paling bodoh di kelas ini. Apa yang terjadi? Maka penghargaan ini akan menjadikan anak yang lain itu menjadi tidak percaya diri, ya, bahkan menjadi apa? Menjadi mati, ya, kreativitasnya. Yang bagus adalah anak yang bagus di akademik mungkin dia akan jadi ranking 1. Tapi kalau anak yang tidak bagus, dia pasti di ujung. Nah, kita sebagai guru gali nih, ya, apa potensi dia? Iya, digali. Oleh karena itu tadi ada restitusi. Ya, restitusi apa? Kita pahami dulu, ngobrol dengan murid. Apa nih keinginan dan keminat dia? Seperti kita kemarin di kelas 6, ya, Apika. Kita nggak tahu tuh Apika punya kelebihan di dalamnya nih. Kita dekati, ya, dengan bapak kepala sekolah juga sama. Ternyata dia sekali nyanyi dikembangkan. Alhamdulillah kemarin kan juara 3 buku di tingkat kecamatan Baleendah. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tidak bisa menjudge anak yang pintar itu ranking 1, anak yang bodoh itu ada di ujung. Yang di ujung itu pasti punya kemampuan, hanya tinggal kita gali apa kemampuannya. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, motivasi dalam diri atau intrinsik. Ya, ini juga bahaya. Ini ada satu hal yang sangat menarik. Ini anak sedang belajar nulis nih, dan belajar baca. Tapi ternyata dia ketika banyak belajar sudah bisa, dan dia merasa senang, sudah bisa membaca. Kita harus tahu ketika dia gembira dan merasa senang bahwa dia sudah bisa membaca, itu sudah bagian penghargaan dia untuk diri sendiri. Nah, bahayanya kalau kita kasih reward, kasih penghargaan bahwa dia sudah bisa membaca, nih, ini hadiah buat kamu karena sudah bisa membaca. Ternyata itu artinya kita mengambil kegembiraan yang ada di dalam diri dia. Artinya apa? Lagi-lagi penghargaan ini hal yang kurang efektif untuk dilakukan. Ketika dia sudah merasa bahagia, dia sudah bisa baca, itu penghargaan buat diri dia sendiri karena dia merasa senang. Jangan kita ambil. Caranya apa? Dengan memberikan penghargaan. Tahan dulu. Biarkan dia merasa senang dengan apa yang dia sudah capai, dan dia mengembangkan lagi. Sudah bisa baca, apakah nanti berkembang. Siapa tahu dia bisa jadi anak yang pintar di dalam membaca, bisa jadi reporter, bisa jadi jurnalis dan lain sebagainya. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa ternyata kita harus hati-hati dengan yang namanya menghukumi dengan penghargaan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam choice theory atau teori pilihan. Ini secara gambarannya, yang pertama tentunya kita sebagai manusia adalah ingin bertahan hidup. Ini pasti. Jadi kalau anak ini mencuri, misalkan ya, ada anak yang mencuri ini, yang bagus, ya, yang bagus. Memang itu salah. Tapi kalau seorang yang mau memahami kondisi anak, jangan langsung just dia hukum sebagai pencuri, tapi cari tahu dulu. Setiap perilaku pasti ada tujuannya. Kenapa dia mencuri? Setelah itu kita paham, oh ternyata bertahan hidup kebutuhannya. Ternyata anak ini 3 hari sudah tidak makan. Nah,
Yang harus kita lakukan apa? Cari kita pendekatan dengan dia, pendekatan bahwa mencuri itu tidak boleh. Nah setelah itu bisa lah, misalkan kalau kita ini di luar ya, kita ajarkan tentang berniaga, kita ajarkan dia jual beli. Itu solusi. Jadi jangan kasih dia ikan, tapi kasih kailnya sehingga dia bisa berkembang dan bertahan hidup. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, kasih sayang. Tentunya ini hati-hati buat kita di sekolah. Banyak anak yang melakukan kekerasan, itu salah satunya kekurangan kasih sayang di rumah. Kalau kita menghukumi dia, aman lagi, di rumah tidak dikasih sayang, di sekolah juga langsung oleh kita sebagai guru langsung dihukumi. Dan di sekolah juga kalau seperti itu, kita juga justru bukan memberikan kasih sayang kepada dia. Jadi pendekatan terlebih dahulu, pahami dulu, adakan nanti kita akan belajar proses restitusi, ya, proses restitusi sehingga kita memahami anak dan memberikan solusi yang tepat dan berkepanjangan, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga kebebasan, tentunya ini adalah hal yang dibutuhkan dalam hidup. Nah, kalau anak jangan disekat, kalau dia lagi bagus, silakan. Kalau lagi bagus, jangan kita potong kebebasannya, imajinasinya, ya. Anak kan biasanya menggambar tuh catur-catur. Iya, memang itu imajinasinya. Kita tidak bisa menghukumi bahwa itu jelek, tetapi hargai bahwa itu adalah apa yang ada di benaknya. Ya mudah-mudahan nanti sedikit-sedikit apa yang ada kebebasan berpikir dia bisa kita kembangkan menjadi kreativitas. Nah, kesenangan, ya tentunya ini anak pasti ingin belajar di sekolah itu senang, gitu ya, pasti menginginkan senang. Jadi kalau anak sudah belajar dengan senang, maka dia akan bisa mengikuti berbagai tahapan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Anak-anak yang seperti ini biasanya dia cocok sebagai KM, karena anak-anak yang sok berkuasa, gitu ya, sok berkuasa, memiliki kemampuan untuk menguasai orang lain, gitu ya, maka anak-anak ini mempunyai daya pengaruh kepada teman-temannya. Ini cocok nih, jadikan KM kalau anak yang seperti ini, ya, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu apa? Kita akan pahami mulai dari kita sendiri. Dunia berkualitas adalah ada tempat khusus di dalam pikiran kita. Oh, berarti di benak nih. Tempat Anda menyimpan gambar, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa yang terbaik di dalam hidup kita dan membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan hal tersebut. Coba kita akan berdiskusi. Lanjut. Nah, silakan. Ini kalimat yang sangat sangat menyentuh kepada hal yang pribadi. Apa pencapaian Anda? Silakan ungkapkan. Apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Dari mulai kita lahir sampai sekarang, sampai detik ini. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa bahwa titik itu adalah puncak hidup saya. Dan hal tersebut paling bermakna di dalam hidup Anda. Coba rekan-rekan semua, bayangkan sampai detik ini apa yang merasa bahwa di dalam hidup kita hal itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Ya, silakan. Saya memberikan ruang kepada rekan-rekan semua. Coba ungkapkan dari mulai lahir sampai sekarang. Sebutkan, paling tidak boleh disebutkan saja atau mau dijelaskan silakan, tapi jangan terlalu panjang. Sebutkan hal yang paling membahagiakan yang pernah Anda raih di dalam hidup, dan itu menjadi saya bisa membanggakan di dalam diri saya. Kira-kira seperti itu. Silakan dari rekan-rekan, ada yang mau berbagi yang dianggap bahwa itu adalah pencapaian terbaik saya, bahkan saya tidak menyangka bisa mendapatkan hal tersebut. Kira-kira apa? Silakan diungkapkan. Oke, silakan yang mau duluan. Pak Hanan boleh, silakan. Coba Pak Hanan sebutkan yang Pak Hanan anggap bahwa itu luar biasa, yang paling bermakna di dalam hidup Bapak. Silakan. Ya, mungkin ini mah cuma sebatas cerita mungkin ya. Boleh.
yang dimana mungkin ada sebagian dari rekan juga yang sama ataupun tidak tergantung dengan perjalanan hidup atau belum. Ya mungkin tadi ada pertanyaan yang sangat menyentuh seolah-olah menggali tentang diri saya pribadi, itu tentang cerita bagian perjalanan hidup yang pada saat itu mungkin merasa titik puncak. Jelas saya tidak keluar dari koridor di mana tempat saya belajar, mengajar, dan semua tentang mungkin itu di sekolah lah, tentunya pasti Fokoji ya. Itu di mana saya selama berdiri di sini itu dari tahun berapa, sekitar kurang lebih 15 tahun di SD Cangkring 3, di mana saat itu harapan saya sudah pupus. Jangankan cita-cita saya untuk menjadi seorang PNS atau ASN itu sama sekali tidak ada benak gitu ya ke arah sana. Tetapi ada kesempatan, kemudian di mana ada suatu luar biasa, bisa dibilang rezeki yang tidak disangka-sangka, di mana pada saat itu saya berkesempatan untuk menjadi ASN, dan alhamdulillah pada saat itu saya lulus dan dinyatakan jadi ASN atau P3K. Mungkin itu. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, Mahan menyebutkan ketika menjadi P3K itu adalah titik puncak yang saya rasakan kebahagiaan. Silakan ya. Tidak harus masalah materi, ya. Yang penting ungkapkan saja apa yang merasa bahwa itu adalah kebahagiaan terbesar yang pernah saya dapatkan. Silakan. Di dalam rumah tangga boleh. Bebas. Wah, Bu itu. Satu saja. Yang merasa itu ada kebahagiaan. Lain. Kamu kedua. Siap. Jadi si gayunya selama ini dalam hidup ibu gitu. Yang paling membahagiakan. Yang paling membahagiakan ya punya diri sendiri, ya berkarya sendiri, baik. Daripada yang di belakang tidak pahamnya, menjalani hidup sendiri. Iya, tapi enak, nyaman gitu. Dengan anak-anak. Iya, seperti itu. Tepuk tangan buat kita. Jadi hal yang menjadi puncak titik kehidupan besarnya yang paling membahagiakan adalah hidup bersama anak-anak. Kira seperti itu. Silakan yang lain. Silakan semuanya. Semuanya. Kalau pencapaian tertinggi, kayaknya kalau saya belum Pak, tertinggi. Tapi yang paling membanggakan bagi saya itu dari pribadi. Kalau pribadi saya ketika menjadi seorang ibu, itu puncak saya mendapatkan kebahagiaan karena ya berbagai macam masukan dari sana sini, terus intimidasi dan segala macam yang seolah-olah mungkin saya tidak akan punya anak waktu itu. Jadi kami sudah pasrah biarpun tidak punya anak, tapi ternyata Allah memberikan anugerahnya saya punya anak. Itu mungkin kebahagiaan yang tidak terhingga bagi saya sebagai seorang istri ya. Dan kalau saya sebagai seorang guru, mungkin ketika saya melihat anak didik saya mampu berjuang dengan talentanya sendiri dan bantuan dari saya sendiri dan dibantu dengan rekan-rekan itu pernah saya alami. Walaupun dalam lomba tersebut tidak jadi juara, tapi itu hal yang membanggakan saya sampai saya menangis melihat dia berhasil, walaupun tidak sampai juara waktu itu. Tapi dari dia yang ya menurut orang lain lah dia tidak akan mampu, tapi dengan motivasi dari guru-guru semua akhirnya dia mampu tampil ke depan. Nah itulah yang membuat saya bahagia. Itu mungkin Pak.
kebahagiaan buat Bu Dewi adalah keluarga, anak, dan yang kedua bisa mengantarkan muridnya, siswanya menjadi anak-anak yang berprestasi ataupun berkembang dengan potensinya masing-masing. Oke, luar biasa. Silakan yang lain. Semuanya harus. Untuk pencapaian tertinggi selama 24 tahun. Yang paling membanggakan itu pas lulus SBMPTN sama bisa wisuda, menyelesaikan skripsi. Wisuda itu yang paling membanggakan gitu, karena selama kuliah itu kadang suka yang khawatir takut tidak bisa menyelesaikan skripsi, takut molor waktunya, takut lebih 4 tahun, tapi ternyata saya bisa menyelesaikan kuliah selama 4 tahun. Terus ya IPK-nya juga cukup gitu. Ya, alhamdulillah, walaupun waktu itu COVID, walaupun wisudanya daring gitu ya, di depan proyektor gitu, bukan di gimnasium gitu, tapi itu suatu kebahagiaan yang bisa dirasakan luar biasa untuk sampai saat ini. Tepuk tangan. Kalau saya cerita yang pencapaian yang sangat membanggakan selama perjalanan hidup menjadi guru, karena dari masa sekolah dari SD sampai dari SD sampai sekolah selalu cita-cita pasti jadi guru. Terus di kamar juga selalu menuliskan harapan. Yang pertama lulus sekolah menjadi menjadi guru, terus masuk perguruan tinggi tanpa tes, alhamdulillah masuk SNMPTN. Yang terakhir bisa mencapai menjadi guru dengan perjalanan yang memang tidak mudah, dengan latar belakang keluarga yang yang tidak mudah juga. Alhamdulillah saya merasa bangga berada di titik yang sampai saat ini. Sangat menginspirasi ya memang intinya sudah mulai keluar, karena ini adalah inti tujuannya. Satu lagi sekarang Apa pencapaian tertinggi dalam hidup? Pencapaian tertinggi dalam hidup belum terlaksana. Saya targetnya itu freedom finansial. Ini belum terlaksana. Sempat 1 tahun yang lalu saya berjuang dengan teman-teman itu 3 tahun setengah, itu udah mau mencapai itu. Ada suatu hal mungkin servernya itu di blok, sehingga perjuangan kita dan teman-teman itu gagal. OTW-nya mau mungkin kita buat 5 usaha, kita pos-poskan, membuat tim. Jadi tanpa kita bekerja, kita punya penghasilan, kita tinggal ibadah, jalan-jalan, akhirnya menikmati hidup lah. Hidup ini anugerah nikmat, berkah. Targetnya mau ke sana, tapi setahun yang lalu mungkin kita gagal dan kita OTW bangkit lagi lah. Dan sudah 1 tahun ini perjalanan yang sangat berat, mungkin jadi belum ada sih pencapaian ini, masih OTW lah, masih proses ya. Kalau keluarga alhamdulillah bahagia. Kalau dari keluarga mungkin kendalanya mungkin dari Khalid dan bisnis. Dan masih berproses lah, masih muda, masih semangat. Tepuk tangan. alhamdulillah semuanya sudah mengutarakan. Jangankan rekan-rekan semua yang mengutarakan, saya yang mendengarkan saja ini sudah nahan dari cerita Bu Dewi gitu ya. Pernah juga saya rasakan, ibu saya juga sama, ini juga adik-adik saya juga semua ini pernah juga saya rasakan. Ini intinya. Jadi kita punya impian, kita punya cita-cita. Pertanyaannya sekarang adalah, paling tidak tadi kita sudah dapatkan satu-satu. Bu Dewi sudah ada anak, Bu Salihah sekarang sudah bisa menata hidup, Teteh juga Ibu Rizka sudah
sampai saat ini detik ini sudah tercapai. Alhamdulillah juga masuk pendataan di P3 ya. Terus Ibu juga Ibu Julba juga sama sudah bisa mencapai. Pak Lupi juga masih ada yang bisa ditata. Paling tidak mayoritas sudah mendapatkannya. Terbayang tidak? Ketika kita berhadapan dengan murid 30, 40 murid, ternyata mereka punya keinginan yang sama seperti apa yang kita inginkan. Itu pertanyaannya, apakah kita mau menghancurkan harapan dan cita-cita mereka, atau yang kedua kita tuntun mereka, kita antar mereka dengan cita-cita yang mereka inginkan. Itu yang penting. Kenapa? Yang luar biasanya kita sebagai guru ya di zaman sekarang itu dituntut waktu, tenaga. Kenapa? Yang harus kita loloskan, sukseskan cita-citanya adalah 50 anak di dalam kelas. Kalau kita hanya meloloskan diri kita sendiri, alhamdulillah sudah tercapai. Luar biasanya kalau kita harus meloloskan cita-cita dan harapan 50 anak. Maksud saya, apakah kita mau menghancurkan harapan mereka, atau kita tuntun mereka bisa mendapatkan seperti yang kita dapatkan hari ini? Gitu ya. Saya yakin mereka pasti punya cita-cita, pasti punya harapan ke depannya. Dia mereka mau jadi guru lah, mau jadi pengusaha lah. Tujuan kita kembangkan potensi mereka masing-masing. Jangan sampai kita menghambat, justru membunuh harapan-harapan mereka. Kira-kira seperti itu. Sudah bisa didapatkan poinnya? Ya. Oleh karena itu, keikhlasan yang sangat luar biasa ini yang harus kita tingkatkan. Kesabaran, keikhlasan, ya, fighting spirit kita, perjuangan kita, meloloskan anak-anak seperti tadi gitu. Anak-anak menjadi kebanggaan bagi buat saya ketika anak-anak bisa berkembang dengan potensinya masing-masing. Itu tujuannya, ya. Kita sudah berintrospeksi, berefleksi dengan diri kita sendiri saja, ternyata kita sebenarnya luar biasa dengan perjalanan hidup yang sekarang. Tapi kasihan anak-anak mereka baru mau melangkah hidupnya. Saya kasihan kalau kita hancurkan harapan-harapan mereka. Oleh karena itu kita antarkan dengan berbagai pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, pembelajaran yang bisa mengembangkan potensi-potensi dan minat mereka. Ya, seperti hanya kita menginginkan sesuatu yang sedang kita cita-citakan. Itu intinya. Sudah bisa dipahami? Mulai dari sekarang mudah-mudahan yang di sekolah kita tingkatkan semangat kita untuk memberikan, menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang berkembang sesuai minat dan potensi yang masing-masing. Saya sadari membuat perencanaan pembelajaran yang sangat bagus itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan ide. Inilah yang harus kita kuatkan, sabarkan, ya, dan yang harus kita yang paling utama ikhlas, karena insya Allah itu akan jadi nilai ibadah. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu 5 posisi kontrol, ya. Kita mau di posisi yang mana nih? Ya, menjadi mengembangkan anak. Yang pertama, apakah kita hanya ingin menjadi seorang penghukum kepada anak, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan lain sebagainya. Mau jadi seperti itu, kita menjadi seorang guru. Yang kedua, menjadi pembuat orang yang merasa bersalah. Ayo kita terus menjas anak salah, kamu salah, kamu salah. Jadi anak merasa bersalah sehingga dia tidak merasa percaya diri dengan dirinya sendiri. Atau yang ketiga, kita menjadi teman mereka. Artinya ada pendekatan komunikasi. Ya, ini bagus, tapi jangan terlalu dalam juga, karena harus ada sekat juga buat diri kita dengan mereka, supaya ada ada sekat yang harus kita batasi sehingga mereka masih hormat kepada kita sebagai seorang guru. Atau kita hanya menjadi seorang monitor, pemantau, mengenali posisi saya, ini dia salah, ini bagus, ini pintar, ini jelek dan lain sebagainya, tanpa memberikan solusi. Atau kita mau menjadi orang yang kelima, yaitu menjadi posisi kontrol seorang guru, menjadi manajer. Apa yang dilakukan seorang manajer? Ya, ini dalam posisi terakhir. Seorang manajer itu punya semangat yang tinggi merencanakan pembelajaran.
Yang kedua, dia punya semangat yang tinggi, melahirkan ide-ide yang bagus dalam pembelajaran sehingga anak menjadi senang dalam melakukan pembelajaran. Membuat berbagai media, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berbagai metode, berbagai media, ya. Dan yang paling utama, seorang manajer setelah dia membuat perencanaan media, ya, mempertanggungjawabkan perilakunya sebagai seorang guru yang mendukung murid mengembangkan potensinya, dan inilah seorang guru yang bisa memberikan pemecahan masalah atau memberi solusi kepada siswa. Tinggal kita berefleksi mau menjadi guru yang seperti apa dalam posisi kontrol, penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau kita mau menjadi seorang manajer yang menyiapkan segala sesuatu buat murid sehingga mereka senang dan berkembang dengan potensinya masing-masing. Lanjut, ini insya Allah mulai terakhir ya, yaitu nah di sini adalah 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Ketika anak kita ada yang berbuat melakukan kesalahan, maka ini salah satu yang bisa kita terapkan. Dia berkata kasar, dia bolos sekolah, dia melakukan berkelahi dan lain sebagainya. Ini salah satu langkah yang bisa kita lakukan. Lanjut, yang pertama, disiplin positif melalui segitiga restitusi. Itu seperti tangga. Jadi anak ini melakukan kesalahan, ya, jangan kita dorong sehingga dia terjatuh dan tidak mau bangkit lagi, ya, memperbaikinya. Tapi kita dorong dia ketika melakukan kesalahan supaya naik tangga terus sehingga dia bisa kembali lagi ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Boleh saya mendekat sedikit ya. Segitiga restitusi ini adalah hal yang sangat bagus sekali dilakukan ketika ada permasalahan dengan anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu, ya, identitasnya. Jangan di-drop. Kamu salah, jangan. Tapi kita adakan pendekatan sehingga dia mau menceritakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Pasti ada tujuannya. Jadi kalimat intinya adalah kita adakan komunikasi sehingga dia mau menceritakan perilaku yang dia lakukan. Setiap perilaku pasti ada tujuannya. Kita gali tujuannya apa, latar belakangnya apa, kenapa dia. Kalau perlu kita berkomunikasi dengan temannya sebelum kita mengobrol dengan siswa tersebut. Kalau perlu kita berkomunikasi juga dengan orang tuanya sehingga kita mempunyai banyak data. Kenapa? Karena ini perlu kita lakukan supaya eksekusi kita tepat, gitu ya. Nah, setelah itu validasi kesalahannya. Nah, mulai kita mendekati apa yang kamu lakukan itu ada 2. Kalau salah, kalau yang kamu lakukan itu salah, jangan diulang ya. Nah, jangan diulang. Atau kalau dia orangnya keras, silahkan kamu lakukan itu. Tapi ada pilihan lain yang bisa kamu lakukan, yaitu kalau yang berkelahi, yaitu belajar memaafkan. Jadi kita tidak merubah. Kalau dia misalkan orang yang keras, biarkan dulu. Tapi kita tambah satu perilaku yang bisa mengobati salah satunya. Silakan kamu kalau mau marah, tapi kamu harus berusaha menjadi orang yang memaafkan orang lain. Nah, ya. Jadi ada validasi tindakan yang salah sehingga dia menyadari bahwa itu salah. Setelah itu segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Kita gali, gitu ya. Bahkan dalam kasus yang paling sederhana adalah coba dilanjut Bu Rizka. Nah ini kasus segitiga restitusi yang ada di sekolah kita di SD Kantin 3. Ini namanya adalah Dika Nugraha. Dia pindahan dari Ciluncat, dia ke sini. Anaknya itu broken, jadi tidak bisa langsung beradaptasi dengan temannya, sehingga dia melakukan tidak sekolah, bolos sekolah. Nah, kita pahami dulu kenapa dia bolos sekolah, apakah malas, apakah tidak mau belajar dan lain sebagainya. Kita adakan pendekatan. Setelah diadakan pendekatan dengan cara yang nyaman, ini dia nyaman.
Ternyata dia mau berkata, oh ternyata dia hanya mau sekolah kalau ada temannya yang bernama Nawal. Jadi dia hanya mau sekolah kalau ada Nawal. Tapi ternyata Nawal sakit pada hari itu 2 atau 3 hari, dan dia pun tidak sekolah selama 3 hari itu. Nah, kita adakan restitusi, pendekatan. Setelah itu apa yang kamu lakukan itu jangan diulang. Nah, itu kalimat kedua. Dan kalimat ketiga, untuk memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan, saya suruh Lipa dan Nawal itu berdiskusi tentang apa saja yang bagus dilakukan di kelas. Jadi mereka berdiskusi pakai kertas. Jadi bukan menyalahkan Lipanya, tapi coba kita pahami dari sisi mereka sendiri, jangan dari kita dulu, dari sisi mereka. Oh ternyata bagus juga dia buat baik. Pak, kalau di kelas katanya harus bisa bermain dengan teman. Udah bagus. Harus hormat kepada teman. Bagus. Dimulai. Jadi mulai mengungkapkan hal-hal nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya. Jadi kita bisa menggali nilai-nilai baik yang ada di dalam diri dia, lalu kita angkat sehingga dia tidak merasa disuruh, tapi dia disuruh oleh dirinya sendiri. Ini salah satu kasus di kelas 6 ya. Coba lanjut. Nah, kalau ini adalah kasus Erwin si kakak adik. Dia bolos sekolah, pakai baju sekolah, ternyata setelah direstitusi dengan pendekatan masanya ternyata mereka bisa mau berkata juga, ya, mau berbicara. Ternyata mereka bukan ke sekolah tapi ke lapang yang di sana berkumpul orang-orang yang suka bolos ternyata di sana. Nah, terbuka juga. Gali, ternyata setelah dikomunikasikan, kita komunikasikan jangan diulang ya. Nah, setelah jangan diulang, kita gali, ternyata sudah didapatkan dia ini tidak cocok dengan kelasnya. Kenapa? Karena dia belum bisa baca. Artinya dia tidak percaya diri kepada diri sendiri, yang tidak percaya diri ketika berada di kelas. Ketika teman-teman yang lain materinya sudah maju, sudah melesat, ternyata dia masih dalam posisi belum bisa membaca, akhirnya tidak bisa mengejar. Ketidakpercayaan diri ini menyebabkan si kakak adik ini akhirnya dia berani melakukan tindakan bolos sekolah. Ya, jadi ini memang kedua-duanya bolos sekolah, tetapi dengan latar yang berbeda-beda. Cari tahu. Akhirnya apa? Alhamdulillah kan, Ibu Dewi juga membantu, Ibu Nunung juga membantu. Kita juga siapa yang bisa melayani Erwin, ternyata memang tahapan belajarnya dia harus diberikan membaca terlebih dahulu. Setelah dia bisa membaca, kita kembalikan lagi ke komunitasnya, maka dia akan mempunyai karakter yang lebih kuat karena sudah merasa percaya diri. Oke. Terakhir ini masalah keyakinan kelas. Terakhir ya, masalah keyakinan kelas ini adalah seperti tadi, janji di awal pelajaran atau di awal tahun, atau juga aturan-aturan. Nah, untuk sekarang kita ganti aturan-aturan itu dengan keyakinan kelas. Aturan pasti dibuat dari eksternal, dari luar, dari guru atau dari sekolah. Yang terjadi apa? Tidak masuk ke dalam diri mereka. Tapi kalau keyakinan kelas adalah aturan-aturan yang dibuat oleh siswa sendiri, sehingga dia akan lebih meyakini, lebih mendalam apa yang menjadi keyakinan dan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri dia, merasa terakomodir ketika berada di kelas. Sehingga apa? Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia utarakan. Oke? Supaya lebih jelasnya kita lihat satu video tentang, ini contoh ya, keyakinan kelas. Jadi intinya gini, keyakinan kelas beda dengan aturan. Kalau aturan itu terkadang ada kata atau kalimat negatif. Jangan membuang sampah, jangan berisik, jangan. Nah, kalau di keyakinan kelas, hapus kata atau kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Dan itu dibuat oleh siswa, bukan kita. Ya, dibuat oleh siswa, kasih kertas, mereka tuliskan, ditempel di depan, kita sortir sehingga menjadi, kalau ini contohnya ya, menjadi hanya 5 keyakinan kelas. Kalau dulu aturan ya, menjadi keyakinan kelas. Jadi aturan yang berasal dari murid, gitu ya, dibuatkan
di kelas sehingga itu menjadi keyakinan kelas, dan mereka akan bertanggung jawab karena dari mereka sendiri sumbernya. Oke, kita lihat selanjutnya. Terakhir adalah video tentang membuat keyakinan kelas. Oke, silakan videonya kita putar. Di close saja dulu. Untuk rekan-rekan semuanya ya, alhamdulillah ini sesi akhir yaitu membuat keyakinan kelas. Ini hanya satu sampel, satu contoh. Mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan di kelas masing-masing. Di play saja langsung. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Rekan-rekan semua, tidak terasa waktu sudah berjalan. Alhamdulillah, semua materi tentang budaya positif sudah kita diseminasikan. Jadi itulah beberapa poin yang harus dipahami dan yang harus dikuatkan kalau kita ingin membentuk budaya positif di sekolah. Ternyata intinya adalah bagaimana kita mengembangkan, menggali keinginan ataupun juga apa yang ada di benak siswa sehingga itu menjadi nilai yang positif yang bisa kita kembangkan dan dia bertanggung jawab dengan apa yang mereka utarakan. Karena kalau stimulusnya, perintahnya dari luar, itu akan cenderung tertolak. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat rekan-rekan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kalian dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai.
di sini ya Bapak akan memandu terlebih dahulu ya buat kita semua, yaitu kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Keyakinan kelas itu apa? Nah gini, jadi keyakinan kelas itu adalah semacam, kalau yang kalian pahami, salah satunya mungkin seperti aturan, seperti tata tertib, gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah hal sebuah keyakinan yang lebih mendalam, yang ini akan kita jadikan sebagai aturan-aturan yang kita akan besar dituntut untuk bertanggung jawab kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tentunya keyakinan kelas ini adalah harus kita buat secara bersama-sama. Gitu ya. Paham sampai sana? Paham. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membuatnya? Nah, membuatnya di sini Bapak sudah punya kertas. Nanti Bapak akan bagikan. Kalian nanti tinggal menuliskan saja di sini apa saja yang mau kalian jadikan keyakinan kelas berdasarkan pemikiran-pemikiran masing-masing. Cara membuatnya nanti dibuatkan di sini, dituliskan. Tuliskan kalimat-kalimat dan kata-kata yang positif. Ya, jadi jangan kata-kata atau kalimat yang negatif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuat keributan di kelas. Nah, jadi untuk keyakinan kelas kita rubah. Jangannya dihilangkan, kata-kata negatifnya dihilangkan, dibuatkan menjadi kata-kata yang positif. Contohnya kalau di kelas, ya, saling menyayangi, gitu ya. Kalau di kelas misalkan mengerjakan piket, ya, ataupun juga boleh dituliskan juga. Bapak contohkan satu lagi, membuang sampah dengan baik atau dengan tertib. Kita kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi buatkan, tuliskan di sini kalimat-kalimatnya yang positif. Sampai sana, paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita bisa mulai. Bisa kita mulai? Oke, alhamdulillah. Kita mulai. Bapak akan bagikan, kalian tinggal menuliskan saja keyakinan-keyakinan yang mau kalian ungkapkan. Ya, silakan. Apa saja yang menurut kalian itu baik, tuliskan di kertas keyakinan kelas ini. Siap? Siap. Oke, kalau siap Bapak akan bagikan. Yang sudah pegang kertasnya langsung saja membaca. Ya. Kalian sudah mendapatkan kertas keyakinan kelasnya, boleh dikerjakan. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oh ya, silakan. Kalau sama gimana? Jangan memikirkan sama dan tidak. Buatkan saja. Apa yang menurut kalian mau dijadikan keyakinan kelas menurut saya. Ya, ungkapkan saja. Silakan. Ada apa, Pak Rel? Oh ya, nanti bisa pinjam dulu saja, Pak. Boleh deh, Mas. Boleh dikasih nama, silakan. Seperti ini Pak, juga bagus ya. Seperti ini. Ditulisnya di sini. Ya, silakan. Ya. Ya boleh, silakan. Dikasih nama boleh, silakan. Ya. Ya, kerjakan sendiri saja yang menurut anak-anak Bapak semuanya ini akan kita jadikan keyakinan kelas. Tuliskan satu saja. Ya, silakan.
keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tinggal sekarang kita akan pilih mana saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Kalau ada yang sama nanti kita akan cabut satu ya, supaya nanti jadi 1 poin. Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama, menghormati guru. Mau dijadikan keyakinan kelas ini? Bisa disepakati? Bisa. Menghormati guru? Bisa? Oke, kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu. Takut nanti kalau ada yang sama kita cabut ya. Oke, yang kedua, jujur melaksanakan ujian. Bisa disepakati? Bisa. Setuju? Setuju. Kalau setuju, disetujui, disepakati semua, kita jadikan keyakinan kelas yang ini. Sepakat? Sepakat. Oke, kita sepakati yang ini. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya. Sama ya? Kita cabut dulu 1 poin karena ini poinnya sama ya. Gak apa-apa. Ayo. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sekolah berarti ya. Mau disepakati? Mau. Menjaga lingkungan sekolah. Oke, kita sepakati ya. Tertib ketika di kelas. Bisa disepakati? Bisa. Sepakat? Sepakat. Kalau sepakat kita jadikan keyakinan kelas. Ya. Oke. Menjaga lingkungan agar bersih. Tadi ada. Berarti dicabut ya. Oke, kita buang 1 supaya poinnya jadi 1 ya. Bagus. Saling tolong menolong bersama teman. Disepakati? Sepakat. Saling menolong dengan teman disepakati di kelas? Sepakat. Baik. Kita sudah menghasilkan 7 keyakinan kelas. Tinggal sekarang
kita bersama-sama bertanggung jawab dan melaksanakan keyakinan ini tanpa harus disuruh oleh orang lain, tapi harus sudah mendarah daging dan menjadikan jiwa bagi kita 7 poin keyakinan kelas ini. Sepakat? Alhamdulillah. Nah, sebagai tanda kita semuanya sepakat dengan keyakinan kelas ini, maka akan ada semacam penandatanganan bahwa kalian semuanya menyepakati 7 poin keyakinan yang sudah kita buat. Bisa kita mulai? Bisa. Supaya lebih tertib, ya, boleh nanti satu-satu dari sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Nabila Safarini. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Papa Uji. Mudah-mudahan saya bertanggung jawab melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.